DN. Gedung arsip itu berdiri sunyi di sudut kompleks pemerintahan, seakan menolak disentuh waktu. Cat dinding yang mengelupas dan aroma kertas berusia puluhan tahun membuat suasana semakin menyeramkan. Malam itu Roy Surya memilih tempat tersebut bukan tanpa alasan, di sanalah ia menyembunyikan berkas penting yang tidak boleh jatuh ke tangan siapapun. Ia membuka pintu kayu tua yang berderit panjang, lalu menyalakan satu lampu neon pucat. Bayangan di dinding tampak bergerak pelan mengikuti langkahnya yang semakin waspada. Tidak ada orang lain di gedung itu, namun firasatnya mengatakan situasi malam itu jauh dari aman. Roy meletakkan tas hitam di atas meja panjang yang dipenuhi tumpukan dokumen lama. Dari dalam tas, ia mengeluarkan map merah berisi laporan-laporan yang selama ini ia kumpulkan diam-diam. Laporan itu, menurutnya, bisa meruntuhkan reputasi sosok yang selama ini bergerak di balik banyak kekacauan politik. Tangannya sedikit gemetar saat membuka laptop. Ia berniat mengirim berkas terakhir ke seseorang yang ia percaya. Baru beberapa halaman terbuka, layar laptop bergetar, kemudian gelap seketika. Roy menatapnya bingung, lalu mencoba menyalakannya kembali, namun tidak berfungsi sama sekali. Sebuah hawa dingin tiba-tiba menyusup dari arah lorong, seolah ada yang baru saja membuka pintu di ujung ruangan. Roy memijat tengkuknya yang mulai tegang, mencoba mengabaikan perasaan bahwa ia sedang diawasi. Namun langkah kaki yang sangat halus terdengar semakin mendekat. Ia menutup map merah itu dan meraih ponsel, berharap masih ada sinyal. Tidak ada. Layar menunjukkan "no service", seolah tempat itu tertutup dari dunia luar. Jantungnya mulai berdetak tak karuan saat lampu neon berkelip, lalu meredup. Roy berdiri perlahan, mencoba menenangkan diri. Ia berkata pelan, "Siapa di sana?" Suaranya menghilang di telan lorong gelap. Tidak ada jawaban, hanya suara napasnya sendiri yang semakin tak beraturan. Tiba-tiba, dari balik tumpukan lemari arsip, muncul siluet seseorang. Tubuhnya tinggi, wajahnya tidak terlihat, namun gerakannya sangat terkontrol. Roy mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak meja. Map merah itu jatuh ke lantai, kertas-kertasnya berserakan. Siluet itu mendekat tanpa suara. Lampu neon mati sepenuhnya, menyisakan kegelapan pekat yang membuat Roy kehilangan orientasi. Ia mencoba meraih sesuatu untuk membela diri, tetapi dia tidak sempat. Sesuatu menepuk bahunya keras, dan dunia menjadi hitam. Malam itu, gedung arsip kembali sunyi seperti sebelumnya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalamnya, namun kejadian tersebut menjadi awal dari rangkaian peristiwa besar yang akan mengguncang Jakarta. Pagi itu, Jakarta seolah kehilangan ritmenya. Media sosial dibanjiri pesan mendadak setelah sebuah ambulans terlihat keluar dari komplek gedung arsip tua. Foto-foto buram beredar tanpa henti, menunjukkan beberapa petugas membawa tandu dengan tubuh Roy Surya yang tak lagi bergerak. Setiap detik, spekulasi bertambah liar. Di ruang IGD sebuah rumah sakit pemerintah, dokter dan penyidik bekerja cepat. Luka di tubuh Roy bukan luka umum. Ada tanda seret di lantai gudang arsip yang kini menjadi bukti kuat bahwa ia tidak tumbang karena kecelakaan biasa. Namun publik hanya diberi pernyataan singkat bahwa kondisi Roy kritikal dan tidak stabil. Beberapa wartawan mencoba masuk, tetapi area rumah sakit dijaga ketat. Garis polisi terpasang, membuat suasana semakin mencurigakan. Di luar pagar, kerumunan warga mendiskusikan berbagai teori, dari sabotase hingga perebutan dokumen sensitif, lengkap dengan potongan cerita yang mereka rangkai sendiri. Tak lama, sebuah rekaman CCTV bocor ke internet. Video hitam putih itu memperlihatkan pintu samping gedung arsip terbuka pada pukul 1.47 dini hari. Sosok gelap masuk dengan langkah mantap, lalu menghilang di lorong menuju ruang tempat Roy ditemukan. Meski wajahnya tidak terlihat, caranya berjalan menimbulkan perbincangan. Banyak yang bersumpah pernah melihat gaya berjalan itu sebelumnya. Isu semakin liar ketika seorang pegawai arsip mengaku mendengar suara seperti perkelahian ringan pada malam kejadian. Pengakuan itu memperkeruh keadaan dan membuat warganet semakin yakin bahwa Roy sedang menelusuri sesuatu yang sangat berbahaya. Namun polisi belum memberikan kesimpulan apapun. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, nama Presiden Jokowi muncul dalam setiap pembahasan. Orang-orang bertanya-tanya apakah pemerintah mengetahui sesuatu yang belum diumumkan. Setiap gerak istana diawasi ketat, bahkan mobil-mobil yang keluar masuk pun direkam oleh warga sekitar.
Siangnya, istana mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Presiden mengikuti perkembangan kasus ini secara langsung. Kalimat ini membuat situasi semakin panas, sebab publik menilai pemerintah jarang turun tangan sedalam itu kecuali kasusnya menyangkut kepentingan besar. Dunia politik mendadak penuh bisikan. Di waktu bersamaan, sejumlah tokoh mulai saling melempar sindiran halus. Ada yang menyebut Roy terlalu banyak memegang data sensitif, ada pula yang menilai kejadian ini hanyalah upaya menutupi skandal lama. Namun tidak ada satupun yang berani menyebut nama secara terang-terangan, seolah ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar konflik internal. Sementara itu, tim forensik menemukan beberapa lembar berkas hangus di sekitar meja. Lembaran itu berisi kode, diagram alur, dan nama-nama yang tidak jelas hubungannya. Semua berkas tersebut segera diamankan sebagai barang bukti. Namun satu detail membuat penyidik merinding, sebagian isi map merah itu hilang entah kemana. Ketika berita kebocoran map itu sampai ke media, suasana politik langsung bergolak. Banyak pihak menduga bahwa isi map tersebut berkaitan dengan operasi besar yang telah berlangsung lama. Pembahasan di televisi nasional semakin intens, menampilkan analis yang saling berdebat mengenai kemungkinan keterlibatan sosok berpengaruh. Pada sore hari, massa berkumpul di depan gedung arsip. Mereka menyalahkan lilin, bukan karena Roy telah dinyatakan tiada, tetapi karena merasa ada sesuatu yang janggal dalam peristiwa tersebut. Suasana berubah muram, seolah kota menyimpan rahasia yang tak mampu diucapkan. Malamnya, sebuah rumor muncul dari kalangan internal pemerintahan. Disebutkan bahwa ada nama, kunci, yang diwariskan Roy sebelum tubuhnya ditemukan tergeletak. Nama itu belum dipublikasikan, namun kabarnya telah sampai ke meja Presiden. Dan kabar inilah yang membuat banyak pihak tiba-tiba terlihat gelisah. Di balik segala kegaduhan itu, satu hal menjadi jelas, insiden yang menimpa Roy bukanlah peristiwa tunggal. Kejadian itu hanyalah pintu masuk menuju permainan yang jauh lebih dalam. Jakarta belum tahu, tetapi badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Sehari setelah kota dipenuhi spekulasi, istana mengumumkan konferensi pers mendadak. Wartawan dari berbagai media langsung memenuhi halaman, saling berebut posisi terbaik. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan disampaikan Presiden, namun semuanya merasakan ketegangan yang begitu kuat. Seakan negara berada di ambang pengungkapan besar. Ketika pintu ruang konferensi terbuka, suasana berubah hening. Jokowi melangkah masuk dengan raut wajah yang tak biasa, lebih keras, lebih penuh kesungguhan. Ia tidak membawa banyak staf, hanya satu map tipis di tangan. Sorot matanya menunjukkan bahwa apapun yang hendak ia sampaikan bukanlah pernyataan rutin. Ia membuka map tersebut, lalu meletakkannya perlahan di podium. Pandangan seluruh wartawan tertuju pada beliau. Beberapa hari ini negara diguncang kejadian serius, ucapnya dengan nada tenang namun tegas. Dan saya merasa rakyat berhak mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jokowi berhenti sejenak, memberi ruang bagi ketegangan untuk mengendap. Para wartawan menahan napas, sebagian sudah menyiapkan pesan siaran langsung. Presisi dari setiap kata Presiden terasa seperti bagian dari rencana yang telah ia susun dengan matang. Kejadian terhadap saudara Roy Surya bukan tindakan spontan, lanjutnya. Ada pihak-pihak yang selama ini bergerak di balik berbagai kekacauan informasi, memanfaatkan figur-figur tertentu, termasuk Roy sendiri. Desingan kamera terdengar sepanjang ruangan. Setiap sudut wajah Presiden terdokumentasi. Kemudian ia mengeluarkan satu lembar foto dari dalam map. Foto itu diperlihatkan sekilas pada kamera, menampilkan siluet seseorang yang terlihat pada rekaman CCTV. Jokowi berkata, sosok ini bukan orang asing bagi pemerintahan. Ia berada di sekitar kita selama bertahun-tahun, bekerja menggunakan jaringan yang luas. Riuh rendah terdengar, namun segera mereda ketika Presiden mengangkat tangannya. Saya tidak akan menyebut cerita setengah-setengah. Hari ini, saya menyampaikan hal yang selama ini disembunyikan, dalang utama telah kami identifikasi. Kalimat itu membuat suasana meledak, wartawan spontan berdiri karena tak percaya kalimat yang baru saja diucapkan. Nama itu akhirnya keluar dari mulut Presiden, jelas dan tanpa ragu. Seseorang yang selama ini dikenal publik sebagai analis independen, namun sebenarnya memainkan dua peran, satu untuk masyarakat, satu lagi untuk jaringan gelap yang mengandalkan manipulasi data, sabotase, dan penyebaran narasi palsu.
Reaksi wartawan beragam. Ada yang menutup mulut karena terkejut, ada pula yang langsung menelpon kantor redaksi. Namun Jokowi belum selesai. Kami menemukan bukti bahwa Roy mengetahui rencana besar yang sedang disiapkan. Ia berusaha menghentikannya, namun pihak tersebut memilih membungkamnya. Presiden kemudian memaparkan rangkaian bukti awal, pesan terenkripsi, rekaman suara, hingga jejak finansial yang menghubungkan dalang tersebut dengan beberapa peristiwa politik kontroversial dalam 2 tahun terakhir. Setiap bukti membuat ruangan terasa semakin panas. Jokowi menutup konferensi dengan satu kalimat yang menggema keras, "Saya sudah memerintahkan aparat untuk menangkap dalang ini malam ini juga. Tidak ada lagi ruang bagi pengkhianatan terhadap negara." Tepuk tangan panjang bergema, bukan karena prestise, tetapi karena banyak yang merasakan babak baru telah dimulai. Begitu Presiden meninggalkan podium, semua wartawan berlari keluar, mengirim breaking news serentak. Jakarta kembali berdenyut cepat. Masyarakat menunggu dengan penuh antisipasi, bertanya-tanya bagaimana nasib dalang itu nanti dan apa lagi yang akan terungkap dari kasus Roy. Malam itu kota tidak tidur. Lampu-lampu kantor berita menyala terang, helikopter memantau udara, dan seluruh Indonesia menunggu perburuan yang baru saja diperintahkan langsung oleh Presiden. Malam itu langsung berubah menjadi panggung operasi besar. Begitu Presiden memberi perintah, tim khusus gabungan bergerak dari beberapa titik Jakarta. Mobil-mobil tak bertanda mengalir menuju pusat kota, sementara drone melayang rendah memindai area permukiman yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian. Semua pergerakan berjalan senyap, namun ketegangan terasa menyebar ke seluruh udara malam. Di sebuah ruangan komando, layar-layar monitor memperlihatkan wajah dalang yang kini menjadi buronan nasional. Wajahnya tampak tenang dalam foto, namun laporan intelijen menunjukkan ia sedang panik sejak nama itu dipublikasikan. Semua jaringan telekomunikasinya tiba-tiba terputus, membuatnya kehilangan banyak jalur kabur yang biasanya ia gunakan. Dalam waktu singkat, aparat menemukan jejaknya di dekat kawasan Pancoran. Rekaman CCTV memperlihatkan ia masuk ke sebuah mobil abu-abu bersama seorang pengawal pribadi yang sudah lama diduga terlibat dalam operasi bayangannya. Mobil itu melaju cepat menuju arah Depok, memicu pengejaran skala penuh. 3 mobil tim khusus mengikuti dari jarak aman. Lampu-lampu jalan yang temaram membuat pengejaran terasa seperti adegan film thriller. Sesekali mobil abu-abu itu mencoba memutar arah, namun setiap jalan alternatif sudah ditutup petugas. Dalang itu seakan terperangkap dalam jaringan yang dulu ia ciptakan sendiri. Saat mobilnya memasuki kawasan pemukiman padat, ia memerintahkan pengawalnya berhenti. Keduanya keluar dan berlari menuju gang sempit. Pengawal tersebut berusaha menutupi jejak dengan menabrakkan tong sampah dan menutup pintu rumah warga. Namun tim khusus tetap melaju, bergerak cepat dengan strategi yang sudah disusun. Di sebuah rumah tua yang tampaknya kosong, dalang itu masuk tergesa-gesa. Rumah tersebut diketahui sering digunakan sebagai tempat berkumpulnya kelompok bayangan yang ia pimpin. Di dalamnya terdapat sebuah ruangan kecil dengan panel elektronik untuk mengakses server pribadi. Namun malam itu, perangkat tersebut tidak berfungsi. Semua sistemnya telah diblokir oleh aparat. Ia berteriak frustasi, menyadari seluruh perlindungan runtuh dalam hitungan jam. Pengawalnya berusaha menenangkannya, tetapi suara langkah aparat di luar rumah membuat keduanya kehilangan harapan. Rumah itu kini dikepung dari berbagai arah. Ketika pintu digedor keras, dalang itu mencoba menenangkan diri. Ia tahu tidak ada lagi ruang untuk lari. Dengan pasrah ia mengangkat tangannya saat aparat masuk. Suaranya gemetar saat berkata, "Kalian tidak akan menghentikan rencana yang sudah berjalan." Kalimat itu membuat suasana ruangan semakin gelap. Aparat kemudian menggeledah seluruh ruangan. Mereka menemukan hard disk, lembaran dokumen terenkripsi, serta peta alur pergerakan dana yang menghubungkan berbagai figur penting. Bukti-bukti itu mengonfirmasi bahwa operasi yang ia pimpin bukan sekadar sabotase informasi, tetapi skema rumit yang menargetkan stabilitas pemerintahan. Saat ia digiring keluar rumah, lampu-lampu kamera wartawan sudah menunggu di ujung gang. Walaupun wajahnya ditutupi petugas, gemuruh masyarakat yang menyaksikan langsung mencerminkan kegeraman dan rasa ingin tahu mereka. Semua ingin tahu apa yang sebenarnya mendorong seseorang setenang dia menciptakan kekacauan sebesar itu. Mobil tahanan kemudian melaju menuju gedung penyidik. Dalam perjalanan,
Dalang itu hanya menatap kosong keluar jendela. Ia tahu permainan telah berakhir. Semua rahasia yang selama ini ia lindungi telah berada di tangan negara. Dan apa yang terjadi pada Roy Surya hanyalah permukaan kecil dari badai yang akan segera terungkap. Malam itu Jakarta kembali bising, namun bukan dengan ketakutan. Kota itu berdenyut dengan rasa lega yang bercampur penasaran. Semua menunggu apa yang akan terjadi esok hari, hari ketika kebenaran mulai terkuak di ruang pengadilan. Pagi itu, halaman Pengadilan Nasional penuh sesak oleh wartawan, aktivis, dan warga yang ingin menyaksikan sidang terbesar tahun itu. Penangkapan sang dalang telah mengguncang bangsa, dan kini seluruh mata tertuju padanya. Pengamanan diperketat, bahkan beberapa kendaraan taktis ditempatkan di sekitar gedung untuk mengatasi kemungkinan ancaman dari pihak-pihak yang masih setia padanya. Di ruang sidang utama, suasana terasa seperti udara sebelum badai. Jaksa, pengacara, dan hakim telah menempati posisi masing-masing. Kursi terdakwa tetap kosong selama beberapa menit, menciptakan ketegangan yang membuat banyak orang menahan napas. Barulah kemudian pintu samping terbuka, dan sang dalang digiring masuk. Wajahnya pucat, namun matanya masih menyimpan sikap menantang. Ketika ia duduk, gemuruh kecil terdengar dari bangku penonton. Banyak yang tak percaya bahwa orang yang selama ini tampil santai di televisi sebagai analis ternyata menjadi pusat operasi gelap yang menyebabkan kekacauan selama bertahun-tahun. Namun bukti yang ditemukan aparat terlalu kuat untuk dibantah. Sidang dimulai dengan pemaparan jaksa. Mereka membeberkan rekaman suara yang menunjukkan komunikasi antara dalang dan jaringannya, termasuk perintah untuk menghentikan Roy karena dianggap telah keluar dari kendali. Rekaman itu diputar keras di ruang sidang, membuat banyak orang bergidik mendengarnya secara langsung. Bukti berikutnya adalah catatan transaksi keuangan yang menunjukkan aliran dana besar ke beberapa proyek fiktif. Dana itu ternyata digunakan untuk membiayai jaringan informasi gelap yang bertugas menyesatkan publik dan memicu konflik di berbagai sektor. Semua dokumen tersebut diambil dari rumah aman tempat dalang itu ditangkap. Ketika giliran saksi hadir, suasana semakin panas. Salah satu saksi adalah mantan teknisi jaringan yang mengaku diperintahkan untuk menghapus sebagian data dari map merah milik Roy. Ia mengungkapkan bahwa Roy sebenarnya ingin memutus hubungan dengan operasi tersebut, namun ancaman demi ancaman membuatnya terus dibayangi ketakutan. Dalang itu sempat tertawa kecil saat saksi memberikan keterangan, tetapi senyumnya hilang saat jaksa menampilkan rekaman CCTV yang telah diperjelas oleh tim forensik digital. Siluet yang sebelumnya samar kini terlihat lebih jelas, memperlihatkan gestur khas dirinya saat masuk ke gedung arsip pada malam kejadian. Ketika diminta memberikan pembelaan, ia berbicara dengan suara rendah, mengakui sebagian tindakannya namun berdalih bahwa ia melakukan semuanya demi menjaga keseimbangan politik. Pembelaan itu segera dibantah oleh jaksa, yang menyebut bahwa apa yang ia lakukan bukan menjaga, melainkan merusak stabilitas negara demi ambisi pribadi. Di luar gedung, Presiden Jokowi memberikan pernyataan singkat kepada media. Ia menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan tanpa intervensi dan menyebut bahwa negara tidak akan membiarkan siapapun bermain di balik layar untuk menciptakan kekacauan. Ucapannya disambut sorak dukungan dari warga yang berkumpul di luar pagar. Di dalam ruang sidang, hakim mengetuk palu setelah mempertimbangkan seluruh bukti. Ia menyatakan proses akan dilanjutkan menuju tahap putusan dengan status dalang sebagai tersangka utama. Keputusan itu membuat banyak orang merasa lega, seakan sebuah bab panjang penuh intrik akhirnya menemukan jalan menuju penyelesaian. Dalang itu digiring keluar ruang sidang dengan tangan terborgol. Tidak ada lagi senyum atau ketenangan palsu di wajahnya. Ia menyadari bahwa semua permainan gelap yang ia jalankan telah membuka pintu menuju kehancuran dirinya sendiri. Dan nasibnya kini tidak lagi berada di tangan jaringan, melainkan hukum negara. Sementara itu, nama Roy Surya kembali menjadi topik pembicaraan nasional. Banyak yang berharap keadilan untuknya benar-benar ditegakkan. Dan meskipun ia tidak dapat hadir di ruang sidang untuk melihat hasil jerih payahnya mengungkap kebenaran, jejak perjuangannya telah menjadi titik awal perubahan besar. Hari itu, pengadilan tidak hanya menyidangkan seorang dalang. Ia menyidangkan sejarah. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, rakyat merasakan bahwa kegelapan yang bergerak di balik panggung kekuasaan akhirnya mulai terungkap ke permukaan.